Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Trisnasari dan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada. Qada secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Secara istilah, qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8 berikut ini. Pembagian qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir dibagi menjadi dua, yaitu satu, takdir mu'allaq, dan yang kedua, takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia atau peran kita melalui usaha atau ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha, namun hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita berusaha dulu ya. Contohnya, takdir mu'allaq antara lain: 1. Kepandaian, 2. Kesehatan, dan 3. Kemakmuran. Adapun takdir mubram adalah ketentuan mutlak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram antara lain: jenis kelamin, ajal manusia, usia manusia, kemudian api yang memiliki sifat panas, juga bumi berbentuk bulat, kemudian adanya gaya gravitasi, yaitu ketika benda dibuang ke atas pasti akan jatuh ke bawah, juga kejadian kiamat, dan masih banyak lagi. Nah, setelah mempelajari apa itu qada dan qadar,
maka kita dapat mengambil manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dengan beriman kepada qada dan qadar dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Bagaimana? Sudah bisa membedakan apa itu qada dan qadar serta takdir, bukan? Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.